Oke, yang terakhir kita bakalan ngebahas tentang prodi teknologi hasil pertanian. Prodi D3 teknologi hasil pertanian yang terbayang pasti tentang pertanian di sawah, panas-panasan, nanam padi seperti itu ya. Tapi jangan salah dulu, oke? Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut, di sini aku sudah ditemani dengan Mbak Ragil yang merupakan mahasiswi dari D3 Teknologi Hasil Pertanian. Oke, sebelumnya halo Mbak Ragil. Halo. Bisa perkenalan terlebih dahulu Mbak? Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Ragil Sri Puspakirana, bisa dipanggil Ragil, ya juga bisa dipanggil Siwi. Di sini saya sedang menempuh program studi D3 Teknologi Hasil Pertanian di semester 5 dan campur 3 begitu. Aduh, udah campur-campur ya Kak Udah ya? campur-campur yang gimana? Sebelumnya aku mau tanya nih, tadi kan Mbak Ragil dari THP ya? Iya, betul. THP itu seperti apa sih Kak? Waduh, THP itu sebetulnya itu tidak jauh-jauh dari kehidupan sehari-hari ya, dari teman-teman semua. Pasti dari teman-teman semua juga butuh makanan ya, ya makanan. Ya itu orientasi dari program studi THP ini. Di sini kami program studi THP ini adalah mengembangkan produk-produk olahan dari hasil pertanian, seperti kayak misal kemarin ya saya itu membuat olahan pangan dari kakao, dari tepungnya itu tepung dari porang ya, itu ada pembagiannya per kelompok begitu kurang lebih ya. Tidak hanya mengolah makanan saja di THP itu juga kita belajar tentang digital marketing juga, belajar tentang untuk negosiasi, belajar untuk skill analisis data, belajar untuk mengolah data saintifik, mengolah referensi-referensi yang sudah kami peroleh dari studi literatur begitu untuk dijadikan sumber referensi untuk membuat produk pangan tentunya. Jadi untuk garis besarnya itu teknologi hasil pertanian itu terjunnya pada hasil pertaniannya ya, iya, betul bukan banget. ke pertaniannya. Bukan untuk di pertanian. Alasan apa Mbak Ragil memilih prodi THP ini? Aduh, tidak jauh-jauh ya, berhubung saya itu anak dari pucuk gunung, ya. Nah, di situ saya melihat tidak usah jauh-jauh untuk menjadi nomor satu atau apapun itu yang membuat semuanya terkagum-kagum. Mulailah dari sekitaran kita melihat potensi yang ada, semisal ada kayak potensi alam ya. Potensi alam itu pastinya ada berbagai macam sumber daya alam. Nah di daerah saya itu banyak seperti kayak padi, jagung, kunyit dan lahan. Maksud saya itu sumber pangan yang ini ya, yang banyak sekali untuk dijadikan inovasi begitu. Oke. Nah ngomongin soal THP ya, pasti masih belum paham ya. Bener gak sih kalau THP itu berkecimpungannya itu di hasilnya? Pasti kan masih mikirinnya tuh kayak ngurusin sawah atau memang ngurusin sawah gak? Atau gimana? Bisa dijelaskan lebih spesifik lagi? Sebetulnya itu bukan ngurusin sawah yang benar-benar dari bibitnya ya. Kalau dari bibitnya sendiri itu ada yang program studi yang lain begitu. Kalau menurut studi literatur yang sudah saya baca itu berasal maksud saya dipelajari oleh program studi agroteknologi. Nah, berhubung itu kayak kita THP itu seperti estafetnya dari agroteknologi. Jadi kita belajar di pasca panennya si tanaman ini begitu. Jadi perlu diingat ya, kalau prodi teknologi hasil pertanian itu bukan di pertaniannya, melainkan di. Boleh saya potong dulu? Oh iya, silakan ya. Nah, sebetulnya itu juga sedikit ya, kita harus ini juga meneruskan agroteknologi bukan berarti kita langsung produksi makanan aja. Kita juga harus kayak memotong-motong dari ini nih kulit-kulitnya, atau pokoknya kita harus siap-siap celurit lah atau pisau lah untuk memotong hasilnya itu, bukan dari yang awalnya banget, tapi
pertengahan atau pasca panen tersebut tadi gitu. Oh alah, Iya. ternyata Minimal harus tahu lah konsep dari pertanian sebelumnya gitu supaya tidak ada kayak miskomunikasi. Oke, wah, ternyata pertanian itu bukan melulu soal sawah ya Kak ya? Oh bukan. Nah kalau boleh tahu nih Kak, ceritain dong mata kuliah apa aja sih yang ada di THP? Sebetulnya kita sama saja sih seperti program mata kuliah yang ditempuh prodi-prodi lain juga itu merupakan kembangan dari SMA. SMA kan juga mempelajari tentang scientific ya, science ya. Nah itu merupakan mata kuliah dari situ sih sebetulnya. Di semester 1 juga banyak sekali kayak mata kuliah yang masih sama seperti SMA ya. Saya rasa itu bukan dari THP aja, tapi di TI, di akuntansi juga belajar itu. Nah untuk lebih kayak tahu detailnya itu mulai dari semester 2 sih, mulai dari kayak analisis ekonomi. Analisis ekonomi juga dipelajari di THP ini, ada mikrobiologi industri, teknologi perkebunan, teknologi rempah minyak, teknologi lemak dan minyak dan banyak sekali. Saya rasa ya Mbak Anifa juga mempelajari begitu. Karena kan kita kebetulan juga satu prodi ya Kak. Iya, kebetulan ya satu prodi. Dari mata kuliah itu mungkin ada mata kuliah yang paling disukai sama yang nggak paling disukai. Itu pasti umum. Apa itu? Umum. Kalau dari Mbak Ragil? Bagi saya itu sebetulnya mata kuliah itu tidak perlu untuk pembagian yang dari yang lebih sulit ke yang mudah ya, berhubung kayak semuanya saya rasa itu lebih butuh effort untuk mempelajarinya. Jadi untuk mengenakkan saya sendiri, saya anggap semuanya itu sama dulu aja gitu aja. Gitu. Iya. Jadi biar semuanya tuh imbang gitu kan antara mata kuliah satu dengan mata kuliah yang lainnya. Iya betul banget. Oke, ternyata di THP itu sebenarnya ada sekitaran, kalau di semester saya itu sekitaran 17 sampai 20 mata kuliah, itu sangat banyak banget ya Kak. Itu belum lagi sama disambil praktikumnya. Ya kan betul pasti banget. ada pasti praktikum. ada kayak penggandaan dari mata kuliah yang reguler. Nah, seperti itu. Nah, berhubung tadi kan saya sudah bilang ada praktikum, pasti ada yang namanya laboratorium. Nah, kalau boleh tahu Kak, untuk fasilitas yang ada di sini itu disediakan sama kampus itu apa aja? Oh, ini maksudnya fasilitas dari alatnya atau dari ruangannya? Iya, ruangan, alat yang menyangkup semuanya. Yang sudah disebutkan juga tadi ya, itu semua sudah ada ya. Malah di sini juga ada 3 laboratorium THP. Yang pertama itu ada analisis ya kimia, fisika, biologi, biologi, fisika itu maksud saya. Terus ada laboratorium apa? Produksi dan ada laboratorium yang satunya lagi untuk memasak itu ya, ada kompornya itu. Nah begitu. Oke, jadi juga di THP itu nggak melulu kita harus mengolah produk, mengolah hasil pertanian, enggak ya Kak. Jadi kita harus juga menganalisis kayak kandungan-kandungan nutrisi yang ada di dalam tanaman atau produk yang kita olah begitu ya. Itu udah ada lab sendiri ya Kak ya tadi? Oh ada dibahas. Wow. Oke. Ternyata banyak ya fasilitas yang udah ada di kampus ini. Dan untuk prospek kerja dari prodi THP sendiri itu apa aja? Waduh, prospek kerja dari THP ini sendiri itu kalau menurut studi literatur yang saya baca tadi banget ini jadi supervisor quality control bisa, jadi quality control bisa jadi manajemen perincian juga bisa ya. Terus ada juga jadi wirausaha tentunya. Kan juga diajarkan pengolahan pasca panen tadi ya Kak ya. Terus selain itu apa lagi? Untuk prospek kerjanya ini bisa jadi konsultan juga, bisa jadi konten kreator juga, menyampaikan segala macam program yang sudah kita serap dari THP ini ke masyarakat luas begitu. Ternyata sangat luas banget ya Kak prospek sangat luas kerjanya. Banget. Kalau boleh tahu bagaimana perasaan Mbak Ragil selama di prodi THP ini, apakah ada suka dukanya
yang dialami, mungkin ada cerita lucu mungkin Kak bisa diceritakan. Berbicara tentang suka duka, ini sangat umum sekali dibicarakan, pasti ada ya dari saya sendiri. Namun ini saya tidak seperti membagikan secara pelong-pelongan, tapi ya pastinya ada dukanya ya biasalah untuk anak-anak mahasiswa seperti kita semua ini banyak tugas mesti. Terus yang keduanya mengatur waktu, terus yang ketiga uang untuk ini, terus pembagian apalagi kalau yang ini Mbak Anifah ini ya. Kalau mungkin teman, iya mengatur terus juga dia yang apa ya, mungkin laprak-lapraknya iya. Kalau yang sukanya bareng-bareng, main bareng sama teman-teman itu sampai malam ya, karena di THP ini salah satu program studi yang kuliahnya sampai malam. Cuman di THP praktikum itu sampai sekitar jam 2 malam itu udah biasa ya Kak bagi kita. Tidak hanya itu sih, di THP ini juga kayak ya seneng banget karena saya sendiri ya tidak berbicara tentang kita, mempelajari pokok program studi itu langsung terjun di mitranya gitu, melihat langsung pengolahannya, dosennya juga friendly banget, ngomong gini, oh iya ini lanjut gini ya gitu ya, diarahin begitu. Terus ruang fasilitasnya juga enak. Alhamdulillah. Oke. Mbak Ragil kan sekarang sudah semester 5 ya, pastinya udah mengalami MBKM, terus juga sudah kemarin saya sempat dengar udah ada sosialisasi tentang magang. Oh iya, sudah. Itu bisa diceritakan Kak, seperti apa MBKM ataupun seperti apa magang? Jadi magang ini punya istilah khusus ya, itu namanya KMM. Jadi KMM ini adalah kuliah magang mahasiswa. Jadi pada waktu itu sudah dikumpulkan dari berbagai teman-teman yang ada di THP, maksud saya di ruangan ini juga untuk disosialisasikan bagaimana sih syarat-syarat yang ditempuh selama mengikuti magang ini. Salah satu yang saya dapat itu adalah kita harus cari dulu tempat magangnya itu yang sekiranya itu dapat menerima kita. Nah, ada satu catatan yang paling saya ingat itu, kalau kita daftar atau apply di salah satu perusahaan, itu jangan sampai kita daftar di lain dulu. Jadi harus dipastiin dulu benar-benar diterima atau enggaknya. Karena kalau tidak dipastikan dulu nanti akan tidak baik. Contohnya akan mempengaruhi penerimaan dari adik tingkat ke perusahaan tersebut, nanti akan kurang bagus gitu. Jadi harus menunggu antara ini diterima atau enggak gitu ya Kak. Takutnya pas waktu diterima di sini juga diterima di yang satunya gitu ya. Iya, betul. Seperti itu. Oke. Oh iya, tak lupa juga, magang itu juga menyiapkan proposal juga. Nah, untuk itu kemarin sistematikanya dikumpulkan per kelompok dari siswa-siswa THP ini untuk membuat proposal bareng. Namun nanti ada laporan akhir, itu tidak tahu istilah khususnya apa, tapi nantinya kita harus membuat laporan itu secara mandiri, namun melakukan program penelitian atau pembelajaran di magang itu bersama-sama begitu. Nanti juga ada dosennya yang datang di perusahaan yang kita lamar. Ternyata cukup rumit ya Kak ya tentang magang ini. Oke, menurut Mbak Ragil nih, prodi THP ini cocok untuk orang-orang yang seperti apa? Yang kayak gimana? Yang minatnya di pertanian begitu, enggak karena ya susah ya Kak kalau di THP itu ya. Gimana? Kalau menurut Mbak Ragil? Gimana ini? Cocoknya tuh orangnya tuh kayak gimana? Yang tekun atau yang gimana? Yang pastinya nggak males sih, itu aja ya. Iya. Jadi kalau masuk THP ini harus yang disebutkan tadi, rajin, terus konsisten, semuanya harus punya gitu ya. Itu tidak di THP aja sih, tapi lebih
staminanya juga, lebih kayak pengendalian dirinya juga. Namun itu ya juga perlu belajar, tidak semuanya juga. Saya juga belajar, tidak langsung semua konstan bisa semuanya Iya, gitu. benar banget. Jadi nggak Mbak Ragil, nggak saya, kita semua juga sama-sama belajar ya, seperti itu ya Kak ya. Iya betul. Oke, pertanyaan yang terakhir nih buat Iya, Mbak Ragil. terakhir. Ada pesan yang mau disampaikan untuk calon mahasiswa baru yang ingin masuk ke THP? Mungkin bisa disampaikan. Bagi teman-teman adik tingkat nanti kalau masuk THP jangan risau, jangan gelisah atau apapun itu, karena THP ini membuka peluang bagi dunia pangan. Tentunya tidak jauh-jauh, kita makan setiap hari pasti perlu adanya olahan pangan itu semuanya. Supaya apa? Supaya kita juga bisa, salah satunya mengawetkan makanan, bisa untuk menginovasikan makanan dan lain sebagainya yang berhubungan dengan makanan. Jadi jangan risau, gitu aja. Nah, oke. Jadi untuk kedepannya tuh kita juga butuh regenerasi baru ya untuk mengolah panganan yang ada di alam ini gitu, yang ada di Indonesia gitu. Sebenarnya tidak di Indonesia, harapannya juga dari adik tingkat juga bisa sampai mancanegara juga, gitu. Nah, itu tadi apa saja yang ada di Prodi THP. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Mbak Ragil yang sudah menemani saya di sini dalam beberapa menit. Dan terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah menonton acara Talkshow Seiris ini sampai selesai. Dan cukup sekian acara Talkshow Seiris. Saya Hanifah Kacayani pamit undur diri dan sampai jumpa.